Baik, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini akan sama-sama datang ke hadapan Tuhan kita. Kita mau sama-sama doa, karena kita percaya kita berdoa seperti kita bernafas di hadapan Tuhan. Kita rindu Tuhan berbicara pada setiap kita Bapak Saudara. Dikatakan bahwa kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita, amin. Bahwa dalam kondisi apapun kemurahan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan itu yang kita percaya pada pagi hari ini, kita sama-sama mengecap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, yang itulah menjadikan pengharapan kita untuk menjalani kehidupan kita. Hari ini bahkan esok hari Bapak Saudara. Mari sama-sama kita mau tinggikan Tuhan kita. Ucapkan syukur kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik. Mari katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya. Kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Nah, saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca kitab Yesaya secara berulang kali, maka kita melihat bahwa seringkali kita menemukan bagaimana Tuhan menyatakan di dalam kitab Yesaya itu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras hatinya dan yang telinganya berat untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka dan bahkan mereka memberikan persembahan, namun Tuhan tidak berkenan atas ibadah dan persembahan mereka. Mengapa? Sebab dikatakan bahwa hati mereka jauh dari Tuhan. Kalau kita membaca dari Perjanjian Baru, maka kita melihat orang-orang Farisi pun melakukan hal yang demikian, bahwa mereka sangat menguasai Taurat Tuhan, bahkan mereka menghafal Taurat Tuhan dengan begitu baik. Namun, apa yang terjadi? Mereka begitu taat, ya, mereka melakukan sampai titik koma untuk Taurat yang mereka pelajari itu. Tetapi di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan atas hidup mereka. Mengapa? Karena mereka melakukan semuanya itu supaya mereka kelihatan rohani dan supaya mereka dipuji oleh orang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi ini, dan bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka seperti kuburan yang dari luar dilabur putih, begitu indah, begitu bersih, namun sesungguhnya di dalamnya adalah tulang belulang yang busuk. Ada seorang oma cerita dengan saya. Dia bercerita tentang anak bungsunya yang sangat sukses di dalam karir dan pekerjaannya. Dan dia mengatakan bahwa saking sibuknya anak ini, dia tidak punya waktu untuk mengunjungi mamanya maupun telepon dengan mamanya. Dan ketika kalau dia ada waktu, dia selalu bertanya, "Mama mau apa? Mama butuh apa? Mama mau kemana?" Dia akan memberikan itu semua untuk mamanya. Dan bahkan dia berusaha juga mengajak mamanya untuk pergi keluar makan. Tetapi ketika keluar makan, mamanya bercerita bahwa anaknya itu begitu sibuk dengan telepon sana sini. Jadi walaupun dia bersama dengan mamanya, hatinya tidak ada bersama mamanya. Jadi mamanya merasa sangat sedih. Dan mamanya mengatakan, sebetulnya yang saya butuhkan itu bukan hadiah atau bukan makanan. Tapi yang saya rindukan kalau saya bisa ngobrol dengan anak saya dan saya bisa menikmati waktu bersama dengan dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga kita lihat apa sih yang sebetulnya Tuhan inginkan dari kehidupan anak-anaknya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita akan tahu Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum yang utama, ya, yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apa maksudnya? Tuhan merindukan bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita.
Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Dia, kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, dan bahkan hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Di dalam Yesaya yang kita baca tadi, ya, di dalam pasal 50 ayat yang keempat dikatakan, setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Apa maksudnya? Ini bukan sesuatu yang terjadi sekali-sekali, tapi setiap pagi. Setiap pagi seharusnya seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan di sini digambarkan hubungannya itu, anak itu punya hati seorang murid. Apa itu murid? Murid adalah orang yang haus untuk belajar, orang yang rindu untuk belajar. Dan di sini menggambarkan bahwa bagaimana anak Tuhan itu rindu untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Tuhan mempertajam pendengarannya. Itu maksudnya Tuhan memberi dia kepekaan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan itu menjadi satu kerinduannya, bagaimana dia makin mengenal Tuhan, makin mengetahui isi hati Tuhan, dan makin diubahkan oleh Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi dari inside out, dari dalam keluar. Tuhan bukan menghendaki kita hanya melakukan kelihatan indah di luar, tapi yang paling utama yang Tuhan inginkan yaitu di dalam dulu. Bagaimana dengan hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu Tuhan membentuk kita, Tuhan berbicara kepada kita, dan punya hati yang sungguh-sungguh rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga segala kerinduan Tuhan, segala firman-Nya kita sungguh-sungguh mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita punya hati yang terus mau belajar, terus mau diubahkan oleh Tuhan. Dan yang menarik, ya, di sini katakan, ketika kita terus mau punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, maka di sini katakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Apa maksudnya? Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Ketika hidup kita sudah diisi oleh firman-Nya, oleh kebenarannya, maka hati kita diubah oleh Tuhan, pikiran kita diubah oleh Tuhan, dan itu pasti mempengaruhi cara berpikir kita, itu mempengaruhi cara pandang kita, dan itu akan membuat kita apa? Di sini katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Apa maksudnya? Ketika kita punya hati yang mau belajar, terus dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan juga bisa membentuk kita dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Maka itu juga akan membentuk lidah kita untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sini katakan memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kita bukan dengan perkataan kita meruntuhkan orang, tapi dengan perkataan kita bisa membangun orang. Kita boleh menolong orang untuk makin maju dan makin dekat dengan Tuhan. Dan bukan dengan perkataan kita membuat orang kecewa, membuat orang makin jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kita, mau terus rindu dibentuk oleh Tuhan, mau terus rindu untuk dekat dengan Tuhan, dan diubahkan oleh Tuhan dari dalam, dari hati, dari pikiran kita. Kita mau diubah oleh Tuhan, dan kita mau terus diubah untuk setia dan melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh membaca firman-Mu. Kami rindu Tuhan kalau firman-Mu ini boleh tergenapi di dalam hidup kami. Bagaimana Engkau menolong kami, Engkau mempertajam lidah kami untuk kami boleh
menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang terlebih lagi Tuhan, setiap pagi Engkau mempertajam telinga kami untuk kami boleh mendengar seperti seorang murid, dan kami boleh terus dibentuk oleh Engkau Tuhan, diubahkan oleh Engkau, dan kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Tidak ada yang lebih berarti bagi kami Tuhan selain kami dekat dengan Engkau. Oleh karena itu kami rindu Tuhan, Kau terus yang akan memberkati setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Yang pertama-tama kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita punya kehidupan yang sungguh berkenan di hati Tuhan. Satu kehidupan yang bukan ingin dipuji orang atau ingin dilihat orang baik, tapi kita rindu, kita mohon kepada Tuhan, ampuni kita kalau mungkin selama ini kita melakukan hal itu, dan kita minta kepada Tuhan, berikan kita hati seperti seorang murid. Tuhan mempertajam telinga kita, kita bisa tahu isi hati Tuhan, dan kita mau taat melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh membaca firman-Mu. Terlebih kami ingin bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mati buat kami di kayu salib. Tuhan boleh menebus hidup kami dari lumpur dosa, sehingga kami boleh menjadi anak-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami tidak punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kami membaca firman, kami berdoa, itu hanya kami melakukannya karena kewajiban kami. Tapi kami tidak rindu Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu. Kami tidak rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Kami tidak rindu Tuhan untuk mau dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan ampuni kami, dan Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya sungguh Tuhan berikan kami telinga seorang murid Tuhan, pertajam telinga kami Tuhan, sehingga kami boleh lebih lagi mengenal Engkau, kami lebih lagi mengenal isi hati-Mu, dan Tuhan beri kami hati yang lebih lagi mengasihi Engkau dan mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga mau bersama-sama berdoa. Kita mohon kepada Tuhan dalam masa pandemi ini begitu banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tapi kita mohon kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah kondisi yang demikian. Kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita, memberikan kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan kita, kita boleh membangun orang, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kita boleh sebutkan nama orang-orang yang kita tahu membutuhkan kekuatan dari kita. Kita mohon Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, ampuni kami kalau selama ini mungkin kami lebih banyak berdoa untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami lebih banyak berkata, berkatilah kami ya Tuhan, jaga lindungilah kami ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi kami rindu Tuhan, kasih yang sudah kami alami dari Engkau, kami boleh bagikan bagi banyak orang. Tuhan tolong kami Tuhan, berikan kami lidah seorang murid Tuhan, supaya dengan perkataan kami boleh menguatkan, kami boleh membangunkan semangat orang yang letih lesu Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami karunia-Mu, berikan kami hati-Mu Tuhan. Tuhan, sehingga sungguh hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang. Kami rindu Tuhan dengan perkataan-perkataan yang kami ucapkan boleh membangun suami atau istri kami, anak-anak kami, mertua kami, orang tua kami, dan bahkan setiap orang yang berbicara kepada kami. Tuhan, kami rindukan Engkau yang akan menolong dan menyertai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mau berdoa,
Kita mau menyerahkan hari ini ada seminar parenting untuk orang tua yang anaknya berumur 5 tahun ke bawah. Kita mohon Tuhan memberkati seminar ini boleh menolong pasangan-pasangan muda untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka di dalam Tuhan dan menolong mereka mempunyai visi yang jelas di dalam membesarkan anak-anak. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk seminar parenting yang akan diadakan pada jam 10 nanti. Kami rindu Tuhan, Kau beri kerinduan bagi pasangan-pasangan muda untuk ikut di dalam seminar ini. Kami rindu Tuhan kalau mereka boleh sungguh-sungguh diperlengkapi oleh Engkau Tuhan di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan tumbuh generasi muda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini, menjadi cahaya Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati para orang tua yang masih muda ini. Tuhan juga berkati Ibu Charlotte yang akan memimpin, yang akan menjadi pembicara. Tuhan urapi, Tuhan pakai dia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang terakhir kita mau berdoa untuk saudara-saudari kita yang di dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Kita juga mau ingat mereka yang dalam pergumulan ekonomi. Kita juga mau ingat untuk saudara-saudari kita yang baru kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kita mohon Tuhan akan menolong di dalam masa yang tidak mudah ini, biar anak-anak Tuhan boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengingat untuk rekan-rekan kami yang baru kehilangan orang tua yang mereka kasihi, pasangan ataupun anak. Tuhan, kami mohon Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan tolong mereka Tuhan, untuk mereka boleh kuat dan teguh. Bahkan Tuhan yang akan pelihara hidup mereka ya Tuhan, untuk tetap boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga mengingat untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit Tuhan. Tuhan, kami rindu kuatkan dan teguhkan hati mereka. Jauhkan mereka dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan, berikan sukacita, damai, sejahtera, iman untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan bahkan melalui peristiwa ini, mereka boleh semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Mereka boleh mengalami kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh mereka boleh punya kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga ingat untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini mengalami pergumulan di dalam ekonomi ataupun di dalam masalah keluarga. Tuhan, kami mohon Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh tetap beriman kepadamu Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, apa yang harus mereka lakukan Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memulihkan mereka, Tuhan yang akan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kesempatan kami boleh berdoa bersama pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau terus memberkati hidup kami, Engkau terus menolong kami. Bila hidup yang Tuhan masih percayakan ini, kami boleh sungguh-sungguh persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.